Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai Duranto operatif. Baik, Duranto operatif atau disebut dengan intraoperatif dimulai dari ketika pasien dipindahkan ke meja ruang operasi dan berakhir dengan dipindahkannya pasien ke unit perawatan pasca anestesi atau bisa disebut dengan PACU. Nah, selama periode ini pasien akan dimonitoring atau dipantau, dibius, disiapkan, dan operasi akan dilakukan. Periode intraoperatif berfokus pada keselamatan, pencegahan infeksi, membuka pasukan atau alat steril, dan juga nanti akan mendokumentasikan laporan-laporan selama operasi. Untuk penata laksanaan intraoperatif ada dua, yaitu yang pertama premedikasi dengan tujuan untuk sedasi, analgesi, ansiolisis, vagulisis, dan juga amnesia. Kemudian untuk yang kedua, penata laksananya adalah pemilihan dari teknik-teknik anestesi. Nah, untuk premedikasi yang diberikan yaitu bisa ansiolitik seperti golongan midazolam, seperti benzodiazepin. Ini paling sering digunakan untuk menurunkan kecemasan dan memberikan sedasi untuk pasien bedah rawat jalan. Nah, kemudian yang kedua, profilaksis aspirasi digunakan pada pasien-pasien yang mempunyai risiko tinggi aspirasi pada paru. Contohnya adalah obat H2 reseptor agonis, metoclopramid, dan juga antasida. Dan diberikan analgesik berupa opioid, fentanyl, atau NSAID yang memberikan efek sedasi selama pembedahan dan diberikan pencegahan mual dan muntah seperti obat-obatan droperidol, metoclopramid, dan juga ondansetron. Nah, kita masuk ke teknik-teknik anestesi. Teknik anestesi terdapat beberapa. Yang pertama ada general anestesi, regional anestesi, lokal anestesi, dan monitor anesthesia care. Nah, kita masuk ke general anestesi. General anestesi atau anestesi umum merupakan sebuah tindakan menghilangkan rasa nyeri atau sakit secara sentral disertai hilangnya kesadaran dan dapat pulih kembali atau bisa disebut dengan reversible. Nah, penggolongan anestesi umum di sini ada 3, yaitu bisa total inhalasi anestesi, sevofluran, desofluran, isofluran, dan yang kedua total intravenous anestesi atau bisa disingkat dengan TIVA, yaitu obatnya adalah propofol, dan yang ketiga balance anestesi. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan dari general anestesi. Kelebihannya adalah tidak terdapat kontraindikasi yang absolut. Yang kedua, cepat untuk kembali ke kondisi semula dan risiko gagalnya sangat kecil. Akan tetapi kekurangannya adalah polifarmasi karena memakai banyak sekali obat dan berefek pada berbagai semua organ. Dan seringkali general anestesi di sini menimbulkan reaksi alergi dan mempengaruhi tingkat kesadaran, dan pada akhirnya di postoperatif timbul mual dan muntah pada pasien. Nah, regional anestesi ada beberapa, ada menggunakan teknik epidural dan spinal, ada teknik intravena regional, ada peripheral nerve block, dan ganglion atau plexus block. Nah, keuntungan dari regional anestesi yaitu pada pasiennya peningkatan kualitas pemulihan, kemudian rasa nyerinya lebih sedikit, dan lebih mampu mengamati dan berkomunikasi selama prosedur dan mobilisasinya lebih cepat. Nah, untuk keuntungan pada tenaga medis dan rumah sakit, ini merupakan fast tracking recovery, kebutuhan staf post operatifnya berkurang, kemudian kebutuhan obat-obatan berkurang, dan juga lebih ekonomis. Nah, akan tetapi kekurangan dari regional anestesi di sini memerlukan pasien yang kooperatif. Dan risiko komplikasinya karena memakai regional sangat berisiko untuk menimbulkan kerusakan saraf, khususnya pada anestesi yang spinal, dan juga bisa menimbulkan dari retensi urin. Nah, lokal anestesi ada beberapa contoh-contoh obatnya seperti lidocaine, bupivacaine, propivakain, amitokain, dan juga prilokain. Terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari lokal anestesi
yaitu menghindari polifarmasi karena lebih sedikit menggunakan obat, menimbulkan reaksi alergi yang minimal, dan pasiennya tetap sadar baik. Untuk kekurangannya, eh, ini cakupannya terbatas karena lokal, kemudian batas waktunya relatif singkat, kemudian terdapat risiko gagalnya yang lebih besar dan menimbulkan risiko cedera saraf apabila kita tidak hati-hati untuk memakai dari lokal anestesi. Kemudian monitor anestesi care, yaitu dilakukan injeksi anestesi lokal yang disertai pemberian sedasi dan analgesia. Nah, selama operasi dilakukan monitoring seperti anestesia umum. Nah, pasien dapat dipulangkan lebih cepat dan kepuasan pasien tergantung kepada pengendalian nyeri dan tidak adanya efek samping pasca operasi. Nah, untuk monitoring intraoperatif di sini, tujuan dari monitoring yaitu kita memperoleh informasi sedini mungkin perihal keadekuatan anestesia analgesia, kemudian perubahan fungsi sistem organ respirasi dan kardiovaskuler, dan keadekuatan oksigenasi, dan dapat bertindak lebih cepat dan tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk standar monitoringnya, yaitu kita sebagai tenaga kesehatan harus menentukan standar monitoring kepada pasien untuk oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, dan suhu badan peri anestesia untuk semua kasus termasuk anestesia umum, analgesia regional, dan pasien dalam keadaan diberikan obat-obatan yang sedatif. Terdapat dua standar. Standar satunya, selama anestesi pasien harus diawasi oleh personel anestesi yang berkualitas. Kemudian standar duanya, selama anestesi, oksigenasi, ventilasi, suhu pasien harus dievaluasi dengan baik secara berkala ataupun terus-menerus. Nah, untuk monitoringnya di sini kita terdapat ada beberapa, yaitu dengan monitoring sistem respirasi, sistem sirkulasinya, sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, dan juga memonitoring dari suhunya. Nah, untuk sistem respirasinya, kita yang pertama bisa kita lihat dari jalan nafasnya. Nah, jalan nafasnya di sini kita bisa nilai dari kebutuhan jalan nafas. Nah, pada pasien-pasien dengan nafas yang spontan, tanda-tanda bahayanya kita bisa lihat apakah terjadi suara nafas yang patologis, kemudian gerakan kantong reservoirnya menurun atau berhenti, kemudian apakah tampak gerakan dada yang paradoksal, dan yang lain-lainnya. Pada pasien yang napas kendali, kita bisa melihat tanda bahayanya apakah tekanan nafasnya terasa berat, tekanan positif inspirasinya meningkat. Kemudian kita bisa nilai dari ventilasi. Nah, untuk ventilasinya kita bisa memantau keadekuatan dari ventilasi dengan melihat dari RR-nya, respirasi rate-nya, kemudian secara kualitatif kita bisa melihat dari gerakan kempis dada atau naik turunnya dada, kemudian kembang kempisnya kantung reservoir, dan juga kita bisa memeriksanya dengan auskultasi. Dan kualitatifnya kita bisa melihat di monitor seperti antidal CO2-nya, dengan menggunakan alarm apabila nanti tekanan ambang dari AGD-nya meningkat atau tekanan parsial dari CO2-nya meningkat, maka alarmnya berbunyi. Ini penting untuk memonitoring pasien-pasien yang seperti pasien pembedahan open heart, BTKV, maupun pasien-pasien yang bedah saraf. Kemudian untuk oksigenasinya, tujuan dari monitoring oksigenasinya adalah untuk memastikan zat asam di dalam udara atau gas yang berada dalam darah. Nah, perlu dievaluasi karena sangat berhubungan dengan anestesi umum. Nah, kita secara kualitatif juga kita bisa lihat dari oksigenasinya, apakah darah yang keluar itu apakah merah terang atau merah gelap, kemudian juga bisa dari mukosanya apakah terdapat sianosis atau tidak, dan yang paling bagus diperiksanya dengan menggunakan AGD. Kemudian untuk sistem sirkulasi di sini kita bisa menilai dari EKG-nya, monitoring tekanan darahnya, urin output-nya, pengukuran volume intravaskular, dan juga monitoring dari vena sentral.
Nah, untuk EKG-nya sendiri kita bisa pantau biasanya menggunakan 3 lead dan juga 5 lead. Nah, untuk 3 lead-nya dipasang biasanya letakkan di kedua bahu dan lagi satunya di abdomen kiri di bawah tulang rusuk. Nah, kalau menggunakan 5 lead, yaitu 2 di bahu, 2 lagi di bagian dada bagian bawah kanan dan kiri, dan di satunya di perkurial V5 di ICS 5 anterior axillary line. Nah, untuk interpretasi EKG karena ini menggunakan jenisnya hanya 3 lead dan juga 5 lead, kita penting untuk mengetahui tanda-tanda bahaya dari EKG. Ya, tanda-tanda bahayanya seperti apakah terdapat dari heart block itu karena disebabkan oleh efek dari obat dan juga kelainan sistem sirkulasi. Apakah terdapat sinus takikardi, yang disebabkan oleh karena hipovolemia, apakah karena analgesiknya yang kurang menyebabkan pasiennya gelisah, bisa juga karena hipoksia. Kemudian apakah terjadi asistul karena vagal yang ekstrim, kemudian apakah sinus bradikardi, dan juga penting juga kita mengetahui apakah pasiennya terdapat gangguan elektrolit atau kelainan elektrolit dengan melihat dari EKG-nya seperti gambaran TOLT dan yang lain-lainnya. Kemudian kita penting juga untuk memonitoring dari tekanan darah. Nah, monitoring tekanan darahnya ini ada 2, dan non-invasif dan juga yang invasif. Yang invasif sendiri dengan cara memasukkan kateter ke arteri dari radialis. Nah, keuntungannya dari uh, invasif invasif sendiri adalah real time blood pressure, atau kita bisa memantau perubahan-perubahan dari tekanan darahnya setiap waktu. Ini sangat penting ya pada pembedahan-pembedahan khususnya pada pembedahan open heart atau pasien-pasien yang BTKV. Tetapi kekurangannya pada monitor invasif di sini lebih berbahaya pada pasien. Kemudian untuk non-invasif, yaitu seperti biasa dengan menggunakan manset dan juga nanti disambungkan ke alat atau mesin anestesinya, dan juga nanti dimonitoring secara berkala dari tekanan darah. Kemudian penting juga untuk mengukur urine output pada pasien, yaitu normalnya 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian juga pengukuran volume intravaskular, kita juga monitoring, kan, tetapi ini tidak rutin untuk dikerjakan. Alat-alat yang dipakai untuk pengukuran volume intravaskular seperti transesofagografi. Nah, untuk monitoring vena sentral ini untuk pasien-pasien yang menggunakan central line sebagai administrasinya. Nah, untuk sistem saraf pusat di sini penting juga untuk monitoring elektroencephalograph. Ini tidak rutin dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah monitoring tekanan intrakranial. Untuk monitoring tekanan intrakranialnya ada 2, yaitu yang pertama menggunakan kateter ventriculostomy fiber optic transducer yang disambungkan ke atau diletakkan di parenkim otak atau ruang subdural. Untuk oximetri cerebral ini diukur menggunakan pulse oximetry namun pada scalp. Nah, untuk sistem saraf perifer ini monitor neuromuskularnya. Untuk monitor neuromuskularnya di sini adalah untuk mengetahui apakah terdapat obat-obat anestesi yang bekerja di neuromuskular atau di muskular junction-nya, yaitu untuk mengetahui dan juga untuk mencegah seperti gerakan pasien-pasien yang tidak perlu selama operasi, mencegah risiko pasiennya bangun, dan mencegah aspirasi dari isi lambung, hiperventilasi pada akhir operasi. Alat ini penting untuk mencegah hal-hal tersebut. Kemudian penting juga untuk kita mengukur dari suhu. Nah, karena beberapa obat-obatan anestesi akan mempengaruhi dari autoregulasi suhu. Nah, penting juga untuk monitoring supaya nanti tidak terjadi peningkatan suhu yang mendadak pada kasus-kasus dari hipertensi malignan.
malignansi, hipertermia malignansi. Dan juga untuk tempat-tempat monitoring suhunya ada beberapa, bisa kita tempat monitoringnya bisa di pulmonary arterial, bisa di membran timpani, bisa di esophageal, bisa di nasofaringeal, bisa lewat oral, di bladder, di skin maupun di rektal. Nah, untuk pemulihan, setelah menghentikan obat anestesi dan ekstubasi trakea, wajib dilakukan pemberian oksigen 100% dengan sungkup muka, kemudian saluran napas pasien disupport hingga refleks napas kembali, dan periksa kekuatan otot dan koordinasi pasien, misalnya dengan cara menggenggam tangan, julurkan lidah, mengangkat kepala, dan pasiennya di sini diposisikan ke posisi recovery untuk mencegah aspirasi. Dan pasien segera dirawat di ruang pulih menunggu pemulihan. Baik, sekian presentasi mengenai durante operatif. Untuk penjelasan dari postoperatif akan dibahas di video selanjutnya.